lagi dengan saya, Ati Marmiati. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa dengan tidak diberikan imbalan secara langsung. Pajak akan digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di video ini saya akan mengulas tentang kapan timbulnya hak dan kewajiban perpajakan untuk orang pribadi. Nah, sebelum lanjut nonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Di dalam pasal 2 ayat 1 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, di sana menyatakan bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat subjek dan syarat objek itu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak, di mana pendaftarannya itu ada di KPP terdekat, KPP sesuai dengan domisili warga tersebut. Nah, syarat subjek itu sebenarnya apa sih? Syarat subjek adalah subjeknya, ketika subjeknya ada. Kalau merupakan warga negara Indonesia, itu ketika seseorang itu lahir ceprot di Indonesia, itu berarti syarat subjeknya terpenuhi. Kemudian ada juga warga negara asing yang berniat untuk tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia dalam jangka waktu tertentu nantinya, dia juga berarti syarat subjeknya telah terpenuhi. Kemudian syarat objek. Apa sih syarat objek itu? Syarat objek adalah ketika seseorang telah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Nah, besarnya penghasilan tidak kena pajak sendiri itu untuk orang pribadi saat ini masih berlaku sebesar 54 juta setahun. Kemudian nanti ada tambahan karena menikah, kemudian tambahan tanggungan keluarga, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, lantas, apakah ketika seseorang yang berada di Indonesia, syarat subjek ada, syarat objek juga telah terpenuhi, tetapi enggan, bahkan nggak mau nih, ogah nih untuk memiliki NPWP, apakah ada sanksinya? Ya, tentu saja ada sanksinya. Undang-undang mengatur hal tersebut. Di dalam pasal 2 ayat 4 dan ayat 4A Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa ketika syarat subjek dan syarat objek telah terpenuhi tetapi orang tersebut tidak mendaftarkan dirinya, maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk memberikan NPWP secara jabatan. Lantas, konsekuensinya apa jika diberikan NPWP secara jabatan? Ketika seseorang diberikan NPWP secara jabatan, maka penghasilannya atau kewajiban perpajakannya itu akan dihitung mundur ke belakang sampai 5 tahun. Penghasilannya atau kewajibannya akan dihitung mundur 5 tahun ke belakang. Itu konsekuensinya. Tentu saja jika hal itu terjadi, maka akan sangat mengganggu cash flow kita. Nah, sebenarnya apa sih kewajibannya ketika seseorang itu telah memiliki NPWP? Tentu saja kewajibannya adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, meskipun setiap bulan ini sudah membayar pajak, di akhir tahun pajak, dia harus melakukan atau membuat laporan pemberitahuan tahunan atau yang populer kita sebut dengan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini harus diisi secara jelas, lengkap, benar, dan kemudian ditandatangani dan dilaporkan ke KPP terdaftar. SPT tahunan ini merupakan cerminan dari kegiatan kita, kegiatan usaha kita selama 1 tahun penuh, yang isinya di sana ada daftar harta, ada kewajiban, kemudian ada penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, baik itu penghasilan yang sudah dikenai pajak final maupun yang
tidak final. Nah, SPT berarti merupakan pertanggungjawaban kita atas penghasilan kita yang telah kita peroleh selama 1 tahun kepada negara. Kemudian hak-haknya memangnya ada. Lantas apa hak-hak bagi wajib pajak? Tentu saja banyak sekali hak-haknya. Salah satunya hak untuk meminta kembali jika ada kelebihan pembayaran pajak. Berapapun itu nilainya, kalau memang ada kelebihan, maka negara wajib mengembalikan. Tentu saja setelah melalui proses dan prosedur yang berlaku. Kemudian hak yang lainnya, jika terjadi pemeriksaan pajak, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian terjadi sengketa pajak, maka wajib pajak itu berhak untuk melakukan upaya hukum, baik itu di jenjang keberatan, kemudian banding, dan bahkan sampai peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, di samping hak-hak tersebut masih ada hak yang lainnya. Salah satu yang terpenting adalah hak untuk dijaga kerahasiaannya. Jadi SPT kita itu tidak boleh diberitahukan kepada orang yang tidak berkepentingan. Kemudian hak untuk memperoleh insentif pajak, hak untuk mendapatkan pembebasan pajak, hak untuk mendapatkan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan, dan masih banyak lagi hak-hak lainnya yang bisa diperoleh oleh wajib pajak. Saat ini kita telah memasuki era keterbukaan informasi. Nah, apakah bisa DJP itu atau orang pajak itu menemukan kita, padahal kita itu belum memiliki NPWP? Tentu saja sangat mudah saat ini bagi DJP untuk memperoleh data, karena sekarang DJP itu teknologi penyimpanan datanya sudah sangat canggih. DJP telah memiliki big data. Nah, big data ini isinya merupakan tampungan data yang diperoleh dari instansi dan lembaga terkait. Salah satunya dari Bank Indonesia, dari BPN, dari Bea Cukai, dan lain sebagainya. Kemudian hal lain lagi yang saat ini DJP punyai itu bahwa DJP itu telah memiliki alat yang canggih atau teknologi yang canggih untuk melacak kegiatan warga negara terkait dengan transaksi keuangan begitu, atau hal-hal yang berhubungan dengan penghasilan itu dari unggahan-unggahan yang warga negara kita ini mengupload kegiatannya di sosial media. Nah, contohnya Facebook atau Instagram atau Twitter. Dari unggahan-unggahan tersebut DJP akan sangat mudah untuk menelusuri. Kemudian apakah nanti orang tersebut setelah ditemukan itu sudah ber-NPWP atau belum? Kalau belum, nanti akan ada himbauan untuk segera mendaftarkan dirinya. Nah, kalau himbauan ini tidak segera ditanggapi, tentu saja DJP bisa menetapkan atau memberikan NPWP secara jabatan. Nah, di samping itu, untuk orang pribadi, sejak tahun 2013 itu sudah berlaku ketika orang pribadi itu menjalankan kegiatan atau pekerjaan bebasnya, kemudian memperoleh penghasilan, di mana penghasilan tersebut terutang PPh 21. Si pemberi kerja sudah meminta NIK, karena sistem yang sudah dibuat DJP itu harus mencantumkan NIK untuk membuat bukti potong. Nah, dari sini pun sebenarnya DJP telah memiliki data untuk melakukan ekspansi basis perpajakan. Kemudian yang terbaru yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur di dalam pasal 112 yang salah satunya mengubah pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, di sana untuk membuat faktur pajak itu ditetapkan bahwa produsen atau penerbit itu harus mencantumkan identitas pembeli atau penerima jasa itu berupa nama, alamat, NPWP atau NIK. Nah, lagi-lagi dari NIK ini nanti identitas pembeli itu bisa ditelusuri. Apakah dia sudah
memiliki penghasilan di atas PTKP yang selayaknya harus mempunyai NPWP atau belum. Nah, teman-teman dimanapun berada, jika memang kita telah memiliki penghasilan tetapi belum memiliki NPWP, maka saatnya lah sekarang untuk mendaftarkan diri Anda untuk memperoleh NPWP. Jangan sampai kita diberikan NPWP secara jabatan. Sampai jumpa di video saya berikutnya.